kita kembali lagi ke Pak Arjaya ya. Pak Arjaya, kan mungkin nggak, kan ada film itu namanya apa tuh, perang dunia air. Orang berebut hanya untuk air setetes tuh bunuh-bunuhan. Kalau itu dibiarkan terus gitu. Sebagai contoh misalnya bagaimana begitu terikatnya penduduk kota sekarang karena kita metropolitan dengan air mineral. Sehingga berapapun dibeli. Bahkan beberapa hari yang lalu sampai 2 kali lipat harganya. Karena persoalan air itu tidak terjamin gitu. Saya lihat masih di Lumintang misalnya ada pipa tulisannya air siap minum. Kita juga nggak ada informasi di bagaimanakan air itu apa kita minum nggak sakit perut juga belum jelas. Tapi bukan di situ persoalannya. Persoalannya adalah mungkin nggak sebuah apa beberapa orang berkumpul kemudian memikirkan untuk membuat sebuah kota air. Sebelum nanti saya tanya Pak Suhadi tentang bagaimana Pak Suhadi mau jadi tukang kebun katanya di Denpasar. Tapi mungkin nggak kita menyiapkan air hampir di semua titik di Denpasar. Itu kalau masih imajinasi boleh lah, ya kan? Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Made tadi kan sudah jelas. Jadi pemimpin itu harus punya mimpi dan itu mimpi itu harus bisa diwujudkan dalam artian kita tidak menggunakan rasa tapi kita tetap harus menggunakan rasio kan itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi Denpasar itu sumber air tidak kurang walaupun Pak Ketua tadi menyampaikan hutannya kurang, tapi kita kan air dari hulu itu. Dan kemudian kita di hilir ada laut kan jelas. Jadi dari hulu ada air, dari hilir tinggal sekarang teknologi. Apa yang disampaikan tadi tidak salah kita kerjasama. Kita ngomong nasionalisme, kita ngomong kebangsaan, tapi tidak terlepas juga kita ekonomi global, ekonomi pasar yang dikuasai oleh Barat yang tentunya kita juga ikut di dalamnya meratifikasi nanti bagaimana MEA dan lain sebagainya. Jadi tidak tabu, maksudnya apa? Untuk memotivasi kita ke jalan seperti itu. Maksudnya apa? Jadi sepanjang Undang-Undang 33 ayat 3 tadi itu, kenapa pemerintah tidak berusaha dulu? Jadi maksudnya apa? PDAM itu jangan dibiarkan sendiri, kemudian ditarget cari untung hanya untuk populis wali kotanya atau untuk populis daripada bupatinya. Jadi dikalkulasi seolah-olah dibuat untung, padahal mohon maaf PDAM Denpasar itu umpamanya berapa yang sudah dibuktikan oleh pemerintah pusat. Itu dan kemudian untuk pelayanan. Jadi seperti tadi sampah itu kan kos, air itu kita bisa bawa kos yang jelas masyarakat menikmati. Nah seperti tadi kalau begitu dengan swasta tapi ada hitungan yang jelas. Oh air laut dirubah jadi 1 liternya membutuhkan sekian. Sama kayak minyak lah dalam artian. Orang sekarang 1 liter yang 600 mili ini kalau harga normal di masyarakat kan 2.500. 600 liter. Jadi biaya produksinya berapa kalau mereka sudah pemimpaan sampai di rumah-rumah penduduk dalam artian minimal air siap minum. Tapi yang jelas air minum, air mandi, cuci kakus ini yang terpenting untuk masyarakat. Jadi kita sampaikan dulu cuci mobil dan lain sebagainya. Tapi kebutuhan dasar tadi sudah disampaikan 60 liter per orang. Jadi 120 untuk di Kota Denpasar dalam artian posisi ini harus menjadi pemikiran daripada pemimpin ke depan. Kita harus mulai berhitung. Tidak hanya berhitung data yang ada, tapi berapa data yang tidak tercatat dalam artian berapa sih penduduk. Ya kalau kita bilang penduduk gelap sih salah juga, karena kan kita NKRI siapapun ada di mana bisa, tapi jarang 1 kali 24 jam orang melaporkan jarang gitu loh. Dan ini juga menggunakan, jadi kita harus bisa memprediksi itu sehingga kita bisa mensuplainya berapa. Jadi menghitung demand-nya berapa kita mampu mensuplai. Jadi kita harus sampaikan fair. Ya tidak seperti sekarang, oh di lapangan pupunan ada siap minum. Begitu di koran kita baca air yang masuk ke PDAM, ke rumah-rumah dan ke itu sama, oh sama siap minum. Kemudian ada kekeruhan, berarti sama-sama. Jadi tidak ada stressing di publik yang masyarakat langsung dengan yang digunakan selain untuk minum secara langsung. Ini harus dijelaskan, harus ada kebijakan yang tentunya berpihak kepada masyarakat, ada kejelasan. Seperti tadi saya sampaikan, walaupun tidak populis, kita hitung sekarang di Denpasar. Penduduk di Denpasar kan sudah hampir 800.000 gitulah.
kemudian pelanggan PDAM berapa ribu. Nah, ini kan anggaplah dalam 1 KK 1 pelanggan. Jadi kita kalikan kan masih banyak yang belum kena. Jadi kita harus sampaikan fair, oh tahun ini kita sekian, oh setahun ke depan kita angkat sekian dengan tentunya investasi harus sekian, investasi pemerintah sekian, investasi dari swasta sekian. Jadi swasta murni juga susah dalam artian mereka pasti hitungnya untung padahal itu cost kan itu. Jadi maksudnya apa? Jadi tetap masyarakat menikmati apa yang mereka miliki. Air itu kan milik mereka. Tapi sekarang kan mereka tidak bisa nikmati air itu dalam artian tidak leluasa. Jadi kadang-kadang pada saat butuh akan mandi begitu dikerek, nah ada. Tapi begitu kita melihat di jalan ada pipa meledak dibiarkan berhari-hari. Nah ini kan tata kelola tadi yang tidak perlu membahas tata kelola, tapi kita perlu membahas tata kelola ini untuk apa? Untuk kepastian sampai di masyarakat. Ya, yang diperlukan adalah eksekutor, ada keberanian. Ya seperti tadi dicontohkan Banyuwangi. Mohon maaf, apa sih lebihnya? Tapi mereka berani promosi, biaya promosi itu. Nah kita enggak, malahan bukan biaya promosi, biaya jalan-jalan untuk, ya mohon maaf, untuk aparat kita di tingkat terbawah hanya untuk kepentingan pilkada atau kepentingan tertentu. Kenapa kita tidak kayak Banyuwangi? Nah kemudian Surabaya. Ya, saya malahan bermimpi. Ya, saya dulu pernah ke, ya tadi disampaikan ya paling dekat lah, dia ingin tahu Singapura gitu. Kebetulan juga dibiayai sama Pak Kira ke Singapura. Awalnya visinya Singapura itu kota dalam taman. Jadi dan sekarang visinya Singapura itu dulu taman dalam kota. Jadi sekarang kota dalam taman. Jadi maksudnya apa? Jadi semuanya taman yang sudah saya contohkan tadi, yang space sedikit itu mereka mampu kelola menjadi kelihatan, oh dari jalan itu kelihatan hutan, padahal sekian meternya itu sudah rumah lagi. Jadi kadang-kadang oh ada kayunya yang seolah-olah dibuat rebah. Jadi alang-alang dibiarkan tapi dicukur depannya. Nah, ini kelihatan bahwa seolah-olah kita berjalan di hutan, di dedaunan, dalam artian di penghijauan. Padahal space-nya sangat sedikit-sedikit. Nah kita punya idol di Bali, karena pansus saya 94 tanah idol, kemudian 4.700 sertifikat dan banyak juga yang belum disertifikatkan. Seperti tadi disampaikan, kalau itu kita coba ya hutankan, kalau mereka di pinggir jalan itu menjadi hutan kota, kalau mereka ada di dalam itu menjadi hutan produksi, saya rasa akan lebih menguntungkan. Ada keuntungan kan ada dua, ada materi non materi. Seperti tadi disampaikan, yang cost-nya ini kemudian untungnya itu non materi, ada O2, kemudian ada resapan air dan lain sebagainya. Nah ini harus ada keberanian. Jadi tidak hanya populis untuk berikutnya dipilih, tapi ada keberanian untuk generasi berikutnya mendapatkan yang lebih baik. Ini yang sebenarnya harus menjadi patokan seorang pemimpin, tidak hanya sesaat insidental, oh pada saat saya harus kelihatan baik, tapi kedepannya begitu hilang bobrok, tapi harus ada fundamental. Jadi mengenai air ini harus ada fundamental perubahan terhadap perusahaan yang kita miliki. Ya, jadi maksudnya apa? Ya kalau memang harus disubsidi, harus, kalau memang harus dikerjasamakan, mari kita kerjasamakan. Ya kayak sampah dikerjasamakan. Kemudian ya kembang kempis. Kita sudah punya sebenarnya Sarbagitaku. Itu. Jadi tinggal apa sih susahnya? Jadi pipa ya tinggal penganggaran. Jadi kalau kita tidak punya di masing-masing daerah, di kantor provinsi, di provinsi tidak punya ngomong ke Bappenas, itu ada, tapi jangan diributkan, oh pipanya masuk sini, Honda harus ke sini. Ini menjadi kendala, oh gubernurnya bukan dari partai A, oh ininya, oh ini kebetulan daerah ini milik si ini. Nah ini maksudnya, ini yang masih perlu ya budaya, yang perlu penyadaran bahwa kita hidup bersama-sama di Pulau Bali ini. Tapi yang jelas di masing-masing terbangun, kemudian digabungkan, dikoordinasikan, terbangun, saya rasa semua pasti ujung-ujungnya kepada kesejahteraan. Dan khusus mengenai air, harus ada yang berani nanti menyampaikan bahwa air ini menjadi standar, dalam artian menjadi kampanye pokok, janji pokok untuk bisa dipenuhi dalam masa jabatan mereka. Gitu. Jadi ada kejelasan. Nah, sekarang kan tidak ada. Jadi visi membangun kota berwawasan budaya, inovatif, kreatif. Jadi di awang-awang sangat ideal. Nah, kenapa? Kalau saya sih simpel saja.
Ya kalau Pak Suwandi bilang ke saya, kita buat Denpasar ini kota taman. Ya simpel aja, ya bersih, aman, lestari. Jadi yang jelas Denpasar ini kota jasa, yang kemudian tidak ada pabrik-pabrik besar, hanya pelayanan itu sudah pasti apa yang dari pusat di daerah itu sama. Jadi kota taman. Nah, kemudian juga mampu menyiapkan fasilitas-fasilitas publik. Maksudnya apa? Di samping taman untuk masyarakat, fasilitas penuhnya walaupun ada taman, kalau parkirnya tidak ada, mereka mau ke taman ngapain? Kemudian mereka taruh mobil di mana? Kemudian angkutan umum juga tidak jelas. Jadi semuanya fasilitas publik ini harus ada keberanian untuk mendobrak. Jadi sekarang ada Sarba kita, busnya, kita yang masuknya ini harus dari pemerintah kota. Airnya juga tidak hanya ke jalur usaha karena itu nilainya lebih mahal, tapi ke jalur masyarakat. Jadi kita harus memprediksi karena tata kotanya sudah jelas, aturannya sudah jelas. Jadi kemana akan arah perkotaan, ya pipanya juga diarahkan ke sana. Jadi perkotaan sudah terbangun tapi air tidak ada, kan tanggung jawab pemerintah mengenai sanitasi, kesehatan dan lain sebagainya. Jadi di mananya posisi pemerintah di sana, jangan hanya ya mohon maaf berpikir IMB-nya, kemudian pemecahan sertifikatnya berapa pemerintahnya dapat, berapa ininya dapat, kemudian dihitung PAD. Saya sering katakan sepanjang rujukan prestasi itu PAD, jadi yang akan dirugikan itu adalah masyarakat. Itu. Jadi sepanjang rujukan prestasinya itu PAD, yang akan dirugikan itu masyarakat. Dan kemudian lonjakan APBD atau APBN atau APBD provinsi itu tidak harus APBD. Tidak harus PAD, tapi kan mampu seperti tadi disampaikan dengan swasta, dengan bergandeng pemerintah pusat itu. Jadi tidak harus kita menekan PAD-nya itu harus muncul. Nah, juga harus ada itu sehingga apa? Investasi. Ini kan kalau ilmu ekonominya kalau mau ada tambahan jadi tenaga kerja, pendapatan ya itu harus ada investasi. Nah, kalau sepanjang investasi selalu diributkan, sepanjang orang mohon maaf membikin IMB, masyarakat bikin IMB aja ditarget sekian, pasar modern sekian, ya mohon maaf izinnya sekian, nah ini akan menjadi susah, apalagi yang disampaikan oleh Jokowi sepanjang itu ada akan sangat sulit. Nah sekali lagi mengenai air harus ada keberanian dari pemimpinnya, ada dobrakan di APBD itu, berani memasukkan, mensupport, mensubsidi atau menganggarkan kepada PDAM untuk bagaimana memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat sampai di masyarakat boleh dikatakan secara mayoritas mendapatkan layanan air. Ya. Mari kita tepuk tangan buat kita semua karena kita akhirnya menemukan bahwa kita hidup di antara air, tapi sayangnya susah sekali menemukan air. Jadi kalau kita bicara tentang sebuah kota yang bernama Singapura, walaupun itu negara, tapi tetap kita berpikir tentang itu sebuah kota. Nah persoalan utama sekarang kan kita tidak mau menanam apapun juga karena alasan airnya nggak ada. Kita lihat di sepanjang jalan kita hanya sibuk dengan trotoar tanpa tanaman apapun juga. Kemudian sini ada Pak Suwandi yang siap jadi tukang air dan tukang kebun. Mungkin itu yang dibutuhkan kota sebenarnya. Kalau Lee Kuan Yew itu hebat, tapi dia adalah tukang kebun sebenarnya karena dia bisa membangun kota itu. Kalau sampai saat ini kan kebun-kebun kita tuh kan kebun-kebun tukang kebun. Jadi tidak pernah terpikir sebuah rancangan arsitekturalnya. Asal di tanaman 1, 2, 3 udah. Tapi mungkin nggak kita bikin kebun-kebun seperti Jakarta, Surabaya lah. Surabaya itu kan Pantura, pantai yang daerah yang pinggir pantai utara yang lebih panas daripada Denpasar. Tapi tampaknya Denpasar sekarang lebih panas dari Surabaya karena kita susah berteduh di sini. Apakah di Denpasar ini rumit sekali membuat kebun, Pak Suwandi? Atau masyarakat ini memang sudah malas sekali urusan kebun-kebun sehingga jadi ruko selesai, sehingga kita akhirnya menemukan sesuatu yang sangat-sangat tidak nyaman lah karena itu. Silakan Pak Suwandi. 10 tahun yang lalu dan sebelumnya Surabaya itu menjadi kota yang terjorok di Indonesia, baik dari kebersihan, pertamanan dan sebagainya, terjorok. Tapi belakangan justru menjadi kota terindah. Malah wali kotanya menjadi tokoh terpopuler nomor 24 dari 50 tokoh sedunia. Itu luar biasa. Sebenarnya
kemauannya begitu keras. Wali Kota Surabaya yang tadinya dia sebagai petugas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dia memberikan pemaparan tanpa tambahan anggaran untuk merubah Surabaya pada saat itu. Jadi manajemennya yang berubah, manajemennya sangat berubah. Jadi setiap median taman jalan mereka lakukan pengeboran untuk mengambil air bawah tanah khusus untuk menyiram, baik menyiram pohon, taman maupun trotoar dan jalan. Jadi sekitar 250 per jarak dia buat sumur bor. Itu untuk kebersihan dan pertamanan. Yang jalan itu adalah armadanya, mesinnya. Cukup dengan mobil carry. Mobil carry, mesin plus pipa. Tugas 2 orang. Dia pasang pipa, mesinnya, pasang pipanya, dihidupkan mesinnya. 100 meter ke kiri, 100 meter ke kanan. Dia sudah bisa lakukan penyiraman 2 kali sehari, pagi dan sore. Termasuk jalan, termasuk trotoar. Itu dari segi kebersihan pertamanan. Bangunan-bangunan yang letaknya di persimpangan jalan, juga termasuk SPBU, di tempat-tempat yang ramai, yang kredit, itu izinnya tidak diperpanjang. Justru disapu bersih, dijadikan pertamanan. Dan menyadarkan masyarakat kampung dan sekitarnya untuk budaya bersih. Nah, di Bali saya masih ingat 10 tahun dan sebelumnya yang lalu itu Denpasar cukup cantik sampai ke perbatasan wilayah, pertamanan jalan bagus, pertamanan di kota pelihara betul, penyiraman jalan juga bagus, senderan sungai dibikin, programnya kali bersih, luar biasa. Dan kita harus akui semua muncul kesadaran masyarakat itu karena adanya lomba-lomba desa. Lomba desa itu betul-betul dari baik di bidang administrasi, pertamanan dan kebersihan. Dibangkitkan mereka untuk peduli lingkungan semua. Tapi belakangan itu sudah hilang. Sehingga ketanggapan masyarakat cuek, jadi hilang juga. Jadi PDAM, BKP, ya begitu-begitu aja. Padahal nggak usah jauh-jauh, di Surabaya aja belajar. Dan pihak di Denpasar itu terbesar nomor 2 setelah Bandung di Surabaya. Jadi goodwill pemimpin-pemimpin ini yang diperlukan untuk merubah strategi untuk memperbaiki Denpasar jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Tapi yang pasti pesan masyarakat termasuk wisatawan domestik nyatakan bahwa Denpasar dari segi kebersihan sangat kurang, dari penataan wilayah juga sangat kurang, keperuntukannya juga sangat kurang. Keluhan masyarakat lokal termasuk juga dari segi perizinan. Itu yang setengah mati sulit. Bisa nunggu IMB yang bersetahun, perpanjangan izin bisa luar biasa juga lamanya. Bagaimana menumbuhkan perekonomian masyarakat? Jadi manajemen dan goodwill pemerintah yang diperlukan untuk melakukan terobosan. Kira-kira itu Pak. Ya, masih ke Pak Suwani mau tanya nih lagi. Kan ada itu apa itu? Ada lagu Bali itu. Saya lupa, mungkin Pak Suwani masih ingat tentang apa namanya, bahwa debu itu akan tetap ada walaupun disapu setiap hari. Artinya kalau mau jadi wali kota yang peduli dengan tukang kebun lah, urusan taman, artinya kan harus setiap hari ada di antara kebun-kebun itu Pak. Gimana Pak? Pak tadi kami contoh tentang Ibu Risma, apa yang dia lakukan dan apa orang Bali siap dengan begitu karena harus setiap hari ngurus kebun. Silakan Pak. Manajemen dari DKP 10 tahun yang lalu di bawah kepemimpinan Pak Pasak Sukaini kalau nggak salah, dibandingkan belakangan ke sekarang itu sangat berbeda. Kalau dari tenaga kebersihan jauh lebih kecil pada saat itu, termasuk jaga otomatis dari segi sarana prasarana yang dibutuhkan. Jadi setiap 2 kilo 3 kilo itu ditugaskan 2 orang
untuk kebersihan. Dia kerja pagi, entah dia kerja 2 jam, yang penting bersih pagi itu, ditinggal boleh. Sore datang lagi untuk kontrol kebersihan, itu tugasnya. Jadi selalu dijaga kebersihan itu berdua orang, itu manajemen. Dan pemimpinnya sendiri hati ini tidak pernah lepas, tapi ke pelosok-pelosok bersih. Dan di kota pun dia punya yang namanya kebersihan keliling dengan carry. Kebersihan keliling Kota Denpasar, ada petugas kebersihan 2 di belakang. Plastik 1 biji pun dipungut. Jadi goodwill, pengawasan dan wawasan itu yang sangat diperlukan untuk suatu keindahan. Tidak sekedar tukang kebun, tetapi bagaimana pemimpin-pemimpin di dinas pertamanan itu betul-betul menguasai tentang ini. Termasuk penebangan, tidak asal tebang, gimana dia tumbuh menjadi bagus, terbentuk. Itu yang kita butuh. Coba. Kita sudah hampir sampai di ujung diskusi ini. Bagaimana merubah mindset itu? Mindset pemimpin dan otomatis kan diikuti masyarakat juga perubahan itu. Kalau Denpasar dianggap tidak mungkin ada kebun atau taman. Tapi bagaimana tiba-tiba kita harus merubah mindset bahwa taman itu penting. Gimana Pak? Silakan Pak. Sebetulnya kalau kita membahas air ini, terutama sebenarnya menjadikan sebuah kebijakan prioritas, saya kira kita sudah melakukan sebuah revolusi. Jadi air ini adalah awal dari sebuah revolusi berpikir dan juga revolusi aksi. Jadi jarang loh, katakanlah Pak Ketut sekarang kan ada di Kota kan sekarang ada di provinsi. Jadi beliau mengangkat ini sebagai sebuah tema besar. Saya kira ini sebuah revolusi besar. Karena apa? Kalau kita menata air itu sama dengan menata semuanya. Kalau keberlangsungan air ini dijaga, jadi kita sebenarnya menjaga semuanya. Bagaimana kita menjaga hulu? Karena sumber air itu kan ada sumber air bawah tanah, air tanah, kemudian ada air permukaan dan juga ada mata air. Ini kita jaga terus. Ini adalah revolusi. Tanpa kita membicarakan air ini, kemudian menjadikan sebuah tindakan aksi dalam sebuah kebijakan, saya kira tidak ada revolusi. Saya kira ini adalah sebuah revolusi. Dari sinilah awalnya revolusi. Revolusi kemudian yang mulai dari Denpasar. Kalau betul-betul kebijakan air ini memang betul diambil. Nah, mudah-mudahan ke depan pemimpin Denpasar adalah pemimpin yang revolusioner. Karena air itu kan terdiri dari hidrogen dan oksigen. Ya sebetulnya semuanya kedua-duanya bersifat membakar. Kemudian bergabung, kemudian membentuk air yang kemudian sangat mengademkan. Jadi bagaimana sebenarnya mengajak masyarakat supaya berkenan? Dia mengajak revolusi. Revolusi apa? Mari kita tata air ini. Di sini ada revolusinya. Jadi di sini akan bergerak bagaimana kemudian masyarakat dididik tentunya oleh regulasi lah yang akan mendidik. Bagaimana cara menggunakan air yang efektif dan efisien itu? Bagaimana jaga sumber-sumber air? Itu disitulah revolusinya. Nanti bagaimana kalau membangun taman kalau nggak ada air? Air dulu ada, baru ada taman. Kan logikanya begitu. Bukan taman dulu ada, baru ada air. Air dulu ada, baru ada taman. Karena disitulah revolusinya. Jadi hari ini kita sebetulnya walaupun dalam bentuk baru bentuk wacana, tapi kita sudah mulai membuat revolusi. Langkah kecil dari sebuah revolusi. Ya, terima kasih bahwa hari ini kita sudah melakukan revolusi karena dimulai dari air. Itulah diskusi kita hari ini dan tentu kita mesti berbangga hati karena kita berani bicara tentang air. Biasanya air yang jarang sekali dibicarakan. Saya kasih contoh penutup yang ini sebuah fakta. Contoh penutup yang ini sebuah fakta juga tentang air. Jadi tidak akan kita sebagai penutup dari saya. Jadi pada tanggal 29 atau 30 Desember yang lalu, ketika semua anak-anak SMA dimobilisasi di Denpasar SMA SMP untuk sebuah festival di Puputan Bandung, Denpasar Festival. Anak-anak itu dengan semangat dan bersiap-siap, anak-anak pejabat karena nanti ada fashion show dan segala siap-siap lah untuk tampil dengan baik. Hari itu di Denpasar air mati
semua PDAM waktu itu mati. Jadi sebuah ironi yang baru sekarang saya ingin sampaikan karena Pak Giri mengatakan ngomongin air itu ngomongin revolusi. Kita mau tampil cantik tanpa air ya pasti tidak terjadi. Nah itu yang ingatan saya waktu bulan Desember yang lalu itu. Karena itu mari kita bertepuk tangan karena kita berani bicara tentang air. Selamat sore.